ngopi dulu, Bray. Biar golek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Adnan di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat yang berbahagia, yang sedang santai, yang sedang apa sajalah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Oke sahabat-sahabat, kali ini saya akan mengenalkan salah satu pusaka Nusantara, yang mana pusaka ini berasal dari Jawa Timur. Dan di Jawa Timur dulu ada kerajaan yang begitu masyhur, ada kerajaan yang begitu besar kekuasaannya hingga Nusantara, sahabat-sahabat. Tapi sahabat-sahabat, sebelum saya bercerita tentang kerajaan yang pernah masyhur hingga ke mancanegara, yaitu kerajaan Majapahit, kita ngopi dulu, Bray. Yeah. Biar golek. Oke sahabat-sahabat, kita sama-sama saksikan seperti apa kerajaan Majapahit yang memiliki Mahapati yang begitu luar biasa semangatnya, bahkan sumpahnya begitu mengerikan. Sumpah seorang Mahapati, yaitu Pati Gajah Mada. Kita sama-sama saksikan. Sumpah Palapa. Saya Gajah Mada, Pati Amangkubumi, tidak akan melepaskan puasa. Jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Tompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Sumpah tersebut tercatat pada manuskrip kuno Pararaton. Sumpah itu diikrarkan pada tahun 1334 di hadapan para menteri yang berkumpul di Panangkilan menghadap Sang Rani Majapahit, Tribhuwana Tunggadewi. Di hadapan Sang Rani dan para menteri, itulah Gajah Mada yang baru diangkat menjadi Mahapati mengikrarkan sumpahnya, yang kemudian dikenal dengan Sumpah Palapa atau Sumpah Penyatuan Nusantara. Namun Sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan. Para petinggi kerajaan respon dengan negatif. Ra Kembar mengejek Gajah Mada sambil mencaci maki. Ra Banyak turut mengejek dan tidak mempercayainya. Jabung Tarewes dan Lembu Peteng tertawa terbahak-bahak. Melihat hal itu, Gajah Mada sangat marah. Gajah Mada pun meninggalkan Paseban dan terus pergi menghadap Batara Kahuripan dan Tribhuwana Tunggadewi. Dia sangat berkecil hati karena dapat rintangan dari Kembar, walaupun Aryatada membantu sekuat tenaga. Aryatada memang pernah berjanji akan memberi bantuan dalam segala kesulitan kepada Gajah Mada. Namun Aryatada juga ikut menertawakan program politik Gajah Mada itu. Pada hakikatnya
Aryatada alias Empu Krewes tidak rela melihat Gajah Mada menjadi Pati Amangkubumi sebagai penggantinya. Gajah Mada merasa dihina. Atas hinaan itu, Gajah Mada memeluk kaki sang Rani sambil berkata bahwa hatinya sangat sedih karena hinaan Aryatada. Gajah Mada kemudian membuat perhitungan dengan mereka yang mengejeknya. Akhirnya Gajah Mada pun memusnahkan Kembar dan Banyak sebagai wujud pelampiasan dendamnya kepada Kembar dan Banyak yang bukan hanya mengejek sumpahnya, namun sebelumnya mereka dianggap berdosa kepada Gajah Mada karena melakukan pengepungan Sadeng. Pengepungan Sadeng dan Keta di Jawa Timur terjadi pada tahun 1331. Ketika itu yang menjadi Mahapati adalah Aryatada. Dia menjanjikan kepada Gajah Mada sepulang dari penaklukan Sadeng dia akan diangkat menjadi Pati, bukan Mahapati. Alangkah kecewanya Gajah Mada karena Kembar mendahulunya mengepung Sadeng. Untuk menghindari sengketa antara Gajah Mada dan Kembar, Rani Tribuana Tunggadewi datang sendiri ke Sadeng membawa tentara Majapahit. Kemenangan atas Sadeng tercatat atas nama sang Rani sendiri. Semua peserta penaklukan Sadeng dinaikkan pangkatnya. Gajah Mada mendapat gelar Angabehi dan Kembar dinaikkan sebagai Bekel Araraman. Saat itu Gajah Mada sendiri telah menjadi Patidaha. Kemenangan atas Keta dan Sadeng memberikan ilham untuk menjalankan politik Nusantara. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara atau kerajaan-kerajaan seberang lautan seperti Lombok, Seram, Kalimantan, Sumatera Utara, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik yang saat ini Singapura. Bahkan dalam kitab Nagara Kertagama Pupuh 13 dan 14, nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Demikianlah dapat dipastikan bahwa program politik Nusantara itu benar-benar dilaksanakan oleh Pati Amangkubumi Gajah Mada selama masa jabatan 21 tahun. Setelah itu dia amukti palapa atau beristirahat. Oke, sahabat-sahabat, itulah sekilas tentang Mahapati Gajah Mada. Jadi Mahapati Gajah Mada, kalau ya mungkin sahabat-sahabat juga sudah tidak asing lagi, sudah tahu, yaitu beliau pernah bersumpah, namanya Sumpah Palapa, sahabat-sahabat. Jadi dalam sumpahnya beliau atau dalam sumpahnya Mahapati Gajah Mada, Mahapati Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Ya tentunya ketika mempersatukan tentunya lewat peperangan, negosiasi dan lain sebagainya. Tetapi yang paling menarik adalah Mahapati Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara. Walau konon ada sesuatu cerita yang sangat tidak menarik yang konon menyakitkan bagi masyarakat Pasundan dengan perang batu. Oke, sahabat-sahabat, pusaka yang saya pegang ini adalah pusaka yang berasal dari Jawa Timur. Sebelumnya ada yang mengatakan ini dari Sulawesi, kemudian ada yang mengatakan dari mana.
Tapi setelah saya perhatikan dan beberapa senior saya, beberapa sumber menunjukkan bahwa ternyata pusaka ini berasal dari Jawa Timur, dan pusaka ini dulu dipegang oleh seorang pemimpin, ya paling tidak sekelas Demang lah. Dan ini perkiraan saya, sepertinya ini di era Majapahit. Ya mungkin sahabat-sahabat Hikmat tahu era siapa, era Majapahit atau Mataram. Dan pedang ini kalau saya baca literasinya, pola seperti ini itu atau bentuk seperti ini kalau di Cirebon namanya lawan, kalau di Banten namanya cangkuk, kalau di Karawang namanya lurus. Tetapi kalau di Jawa Timur, pedang atau bilah yang sejenis ini itu namanya geladak serang. Jadi geladak serang itu ya seperti perahu, sahabat-sahabat. Jadi bentuknya mirip seperti perahu. Oke, sahabat-sahabat, dan ini pamornya juga menurut saya luar biasa. Pamornya sepertinya kulit semangka, sahabat-sahabat. Dan handle-nya ini kepala burung. Kalau saya perhatikan pusaka-pusaka di Jawa Timur itu kebanyakan itu sejenis burung-burungan, sahabat-sahabat. Dan termasuk pusaka yang saya pegang pada saat ini, sahabat-sahabat. Dan ini gagah sekali, sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat di rumah pegang pusaka ini, sepertinya rasanya kayak Demang. Yeah. Sahabat-sahabat, handle-nya ini dari kayu dan warangkanya juga dari kayu, sahabat-sahabat. Cuma diikat oleh entah apalah, perak atau apa, saya tidak terlalu paham. Tapi yang pasti di warangkanya ini ada ukiran kecil-kecil bolak-balik, dan ini pusaka sangat luar biasa, sahabat-sahabat. Oke, apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan salam hormat saya buat masyarakat Jawa Timur. Semoga Jawa Timur tambah jaya, tambah sukses. Kalau sahabat-sahabat lebih tahu tentang pusaka ini, bisa komen di kolom komentar. Jadi pusaka Jawa Timur memang top, sahabat. Oke, berhubung mau maghrib, sahabat. Yeah.